Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat sedikit video tentang pembelajaran akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Di sini ada reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum 2023, akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. 2003 sampai 2004, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Lalu 2005 sampai dengan sekarang, akuntansi modern berbasis akrual dan double entry, PP 071 tahun 2010 PSAP. Kemudian di sini ada standar akuntansi pemerintahan yang dimana terdapat PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu 1. Lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran 3 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Di sini terdapat standar akuntansi pemerintahan. Bisa kita lihat lampiran 1 akuntansi pemerintahan berbasis akrual itu berisi 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 2. PSAP 01 penyajian laporan keuangan, 3. PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, 4. PSAP 03 laporan arus kas, 5. PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, 6. PSAP 05 akuntansi persediaan, 7. PSAP akuntansi investasi, 8. PSAP 07 akuntansi aset tetap, 9. PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 10. PSAP 09 akuntansi kewajiban, 11. PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, 11. Akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, 12. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, 13. PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan data sesuatu masalah yang belum diatur dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Di sini ada peran laporan keuangan daerah. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama, akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan generasi.
Tujuan laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi, yang pertama ada masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat ada pemerintah. Di sini kita bisa melihat entitas akuntansi dan pelaporan. Di sini ada entitas akuntansi, yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan yang pertama ini ada merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian, negara, atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengguli bentuk formal atau substance over form, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE, neraca, laporan arus kas LAK, dan catatan atas laporan keuangan CLAK. Di sini kita bisa melihat alur penyusunan laporan keuangan. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.